Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Pendeta Audi Octavian Senas kembali menyapa para pengkhotbah, rekan-rekan hamba Tuhan yang menggeluti permasalahan dengan dunia khotbah. Di dalam sebuah tema, sebuah topik yang saya bawa dengan judul Structure Preaching atau bagaimana membangun sebuah struktur khotbah. Di dalam edisi kita yang lalu, saya sudah mengulas tentang apa itu khotbah, mengulas tentang elemen-elemen khotbah, dan mengulas tentang bagaimana yang seharusnya dimiliki oleh seorang hamba-hamba Tuhan atau seorang pengkhotbah. Dan di dalam sesi kita kali ini, saya akan berbicara mengenai tentang alur khotbah, kemudian bagaimana menentukan khotbah teks. Apakah teks yang akan kita pilih adalah teks yang bersifat deduktif atau induktif. Oleh sebab itu, di dalam rangkaian sesi kita kali ini, saya berharap kita bisa mengikutinya dengan cermat. Bila ada pertanyaan, eh, beberapa masukan, silakan Anda menuliskannya di dalam kolom komentar yang telah ada. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Ini adalah alur khotbah, sebuah khotbah. Khotbah itu selalu dimulai dari doa. Kita sering berkata bahwa doa di awal, Tuhan tolong aku yang akan menyiapkan khotbah. Di akhir khotbah kita berkata terima kasih ya Tuhan bahwa Engkau telah menyertai aku. Tidak. Di dalam alur khotbah, doa memegang peranan yang sangat penting. Sebab kemampuan kita sebagai pribadi yang terbatas. Kita butuh doa. Di dalam buku yang saya tulis yang berjudul Doa Seorang Pengkhotbah, saya akan mengajarkan kepada pembaca dimulai dari awal persiapan khotbah, di tengah khotbah, bahkan di akhir khotbah. Doa merupakan sebuah rangkaian yang harusnya menjadi inti utama persiapan kita. Oleh sebab itu, doa jadi yang pertama. Doa juga menjadi sebuah bagaimana kita bisa melihat kebutuhan dari orang-orang yang akan kita layani. Oleh sebab itu, doa harus menjadi urgent bagi seorang pengkhotbah. Di dalam edisi kita yang lampau, yang lalu, saya mengutarakan, mengungkapkan bahwa doa adalah sebuah elemen dari sebuah khotbah, yaitu communion. Disinilah letak bagaimana seorang pengkhotbah harus mendasarinya. Yang kedua, kita harus menentukan teks. Teks yang kita tentukan itu bisa bersifat deduktif atau induktif. Sebentar setelah ini kita akan mengulasnya apa yang menjadi ciri-ciri dari teks induktif dan teks yang bersifat deduktif. Setelah kita menemukan tentu dalam artian setelah kita menentukan teks, kita akan melihat bagaimana kita harus menemukan pesannya. Pesan teks tersebut apa? Banyak orang mengatakan pesan teks inilah eh, tujuan dari penulisan Alkitab. Apa yang menjadi masalah dan apa yang menjadi solusi di dalam Alkitab. Tetapi setelah kita menemukan pesan teks, bukan berarti kita siap untuk berkhotbah. Belum. Setelah kita menemukan pesan teks,
kita harus menyusun khotbah atau di dalamnya adalah menemukan pesan khotbah. Suatu kali ketika saya mempersiapkan khotbah, di meja kerja saya ada begitu banyak buku. Lalu istri saya berkata, kamu ini kalau persiapan banyak buku, tetapi ketika disampaikan, kenapa kok sesederhana itu? Saya menjawab pertanyaan dari istri saya itu dengan demikian. Ketika saya mempersiapkan khotbah, saya mengibaratkan di depan saya ada 4 orang. Yang pertama adalah Allah. Yang kedua adalah penulis Alkitab. Ketiga adalah orang yang saya layani dengan level yang paling tinggi. Dan yang keempat adalah orang yang saya layani dengan level yang paling rendah. Dengan demikian, saya bisa melihat, mengerti bahwa ketika saya menyampaikan dan menyusun khotbah itu, saya tidak menyampaikannya dengan sia-sia. Dan saya tidak memiliki keraguan, dan bahkan saya tidak memiliki sebuah kecemasan. Keraguan dan kecemasan apa yang saya maksud? Begini, ketika saya sedang menyusun sebuah khotbah, saya memandang bahwa dan saya melihat bahwa penulis Alkitab akan berkata kepada saya, apa yang saya sampaikan itu benar. Itu yang saya pikirkan. Jadi ketika penulis Alkitab berkata, kamu, Audi, benar. Apa yang aku rindukan ketika menulis Alkitab itu sama dengan apa yang disebut, yang ada di dalam hatiku. Itulah. Tetapi pesan itu, pesan teks itu harus bisa dipahami oleh kelompok yang paling tinggi dan kelompok yang paling rendah. Oleh orang yang memiliki kekayaan, bahkan orang yang tidak punya kekayaan sama sekali, dia bisa menangkap apa yang akan saya khotbahkan itu. Kalau itu ada di dalam pemikiran kita, maka susunan khotbah kita menjadi tepat guna. Menyusun khotbah. Tetapi dalam menyusun khotbah belum bisa kita tentukan ini langsung bisa dikhotbahkan begitu. Tidak bisa. Setelah itu kita harus mengembangkan khotbah. Di proses pengembangan khotbah inilah kita membutuhkan apa yang disebut dengan struktur khotbah. Kalau kita pergi ke suatu daerah, katakanlah saya sekarang tinggal di kota Surabaya, sekitar mungkin 60 kilometer atau mungkin 100 meter, kota Surabaya itu dekat dengan kota Malang. Kalau saya pergi ke kota Malang, saya tahu betul saya mau ngapain di kota Malang. Belibur, pelayanan, kerja, atau rekreasi. Saya tahu. Saya akan menginap di hotel itu. Saya tahu. Apa yang saya bawa, saya tahu. Tetapi itu pun belum bisa membawa saya ke kota Malang. Mengembangkan khotbah itu ibaratnya jalan apa yang akan saya lalui. Melalui jalan tol atau jalan biasa. Jalan tol yang mana yang akan saya lalui? Itulah proses pengembangan sebuah khotbah dalam sebuah struktur khotbah. Yang dibutuhkan kembali setelah kita berkhotbah, setelah dalam proses pengkhotbahan itu, yaitu meditasi. Meditasi adalah sebuah pertanyaan yang harus kita tanyakan di dalam diri kita. Apakah saya sudah melakukannya atau belum? Mari kita cross-check diri kita. Adakah bagian yang sudah saya lakukan? Ataukah adakah hal-hal yang perlu saya kerjakan lagi? Ataukah adakah kesaksian yang harus saya
berikan kepada orang-orang itu. Inilah yang akan menolong kita berada di tempat yang tepat. Meditasi, meditasi, meditasi. Kita bukan hanya memasukkan makanan di dalam mulut kita, mengunyahnya, lalu kita membuangnya lagi. Tidak. Jangan-jangan itu racun yang diberikan kepada pendengar kita, kepada jemaat yang kita layani. Dan tentunya kita berkhotbah. Di sisi khotbah inilah kita membutuhkan apa yang disebut dengan bahasa, style, gaya, begitu. Di sisi inilah kita membutuhkannya. Jadi teman-teman, alur sebuah khotbah bukan hanya kita berdoa, menentukan teks, lalu kemudian membuat ilustrasi, langsung mengkhotbahkannya. Tidak. Ada alurnya, supaya kita bisa menangkap apa yang menjadi tujuan penulis, tetapi bisa juga si pendengarnya memahami apa yang kita maksud. Saya rasa bagian ini beberapa orang tahu, tetapi banyak jadi kita karena kesibukan ini dan itu, kita meninggalkannya, lalu kita ya langsung saja deh kita potong gitu. Mari kita mulai kembali memikirkan ulang bahwa apa yang kita lakukan ini ada orang yang memandang, ada pribadi yang melihat bahwa kita bertanggung jawab di atasnya. Setelah kita menemukan alur khotbah, mari kita menentukan teks yang ada. Di dalam kita menentukan sebuah teks yang ada, maka kita selalu memulainya dari dua pilihan. Pilihan yang pertama bersifat induktif, pilihan kedua bersifat deduktif. Apa itu induktif? Induktif itu begini. Dimulai dari sebuah masalah di luar Alkitab. Kemudian kita mencari jawabnya di dalam Alkitab. Itu induktif. Sebaliknya, lawan katanya adalah deduktif. Deduktif adalah mencari masalah di dalam Alkitab dan mencoba menerapkannya di dalam komunitas atau jemaat yang ada yang kita layani. Kita pahami itu dulu. Kita mau khotbah yang mana nih? Induktif atau deduktif? Bermula dari masalah atau dari solusi? Atau kita mencarinya dari Alkitab? Maksud saya dari Alkitab. Ini bukan masalah yang benar dan salah. Ini bukan masalahnya. Yang kita lihat adalah bagaimana keefektifan kita menyampaikan dan memberi jawab terhadap sebuah permasalahan yang ada. Ada satu titik posisi tertentu, mau tidak mau, kita harus mulai dari induktif. Contoh permasalahan di dalam keluarga. Kita harus pasti memulainya dari orang-orang yang ada di sekitarnya. COVID, itu induktif. Kemudian kita mencari jawabannya dari Alkitab. Deduktif, kita mau tidak mau juga mencari masalahnya di dalam Alkitab itu apa. Lalu kita mencoba menerapkannya di dalam eh, pendengar kita, kepada jemaat yang kita layani. Mari kita lihat ciri-cirinya ya. Oke. Asal ide. Dari mana idenya? Kalau induktif, itu berasal dari dalam pengkhotbah. Kalau deduktif, idenya itu terbit dari dalam teks. Itu asal. Ya, itu asal muasalnya. Begitu. Nah, kita lihat model khotbahnya.
Kalau induktif, khotbahnya itu ciri-cirinya biasanya biografi, tokoh, isu, doktrinal, itu induktif. Tetapi kalau deduktif biasanya bersifat tekstual, analisa teks, rumit. Biasanya orang pendengar akan ngomongnya ini, wah, angel, begitu. Gaya komunikasinya, kalau induktif, itu menarik dan relevan. Mengapa dia menarik dan relevan? Karena dia dimulai dari pendengar, dari masa kini. Lalu dia bawa ke dalam masa Alkitab. Nyari jawabannya di situ. Menarik, relevan. Atau sebaliknya, deduktif. Bersifat lebih mendalam dan sesuai dengan tujuan pesan teks. Pertanyaannya adalah, apakah induktif itu tidak sesuai dengan tujuan teks? Tidak juga. Induktif biasanya comot sana, comot sini. Ambil sana, ambil sini. Tidak salah. Suatu kali saya akan mengajarkan kepada pendengar tentang bagaimana kita menggunakan pola deduktif. Maaf, maksud saya bagaimana menggunakan pola induktif itu secara khotbah, tapi dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan pesan teks. Mungkin suatu hari nanti akan saya sampaikan. Gaya komunikasinya mendalam dan sesuai dengan tujuan teks. Kelebihannya, kalau induktif itu apa? Luas. Dia bisa melihat Alkitab itu secara keseluruhan. Dari Mazmur, maaf, dari Matius sampai Wahyu, Kejadian sampai Maleakhi. Bisa dilihat. Tajam di dalam analisa. Dia perlu harus menganalisa setiap bagian-bagian yang diambilnya. Karena dia bersifat apa tadi? Topikal. Oke. Kalau deduktif tidak, dia rajin membaca, konsisten terhadap teks karena dia terpaku pada bagian yang akan dia baca, yang dia akan gali. Cuma itu aja terus. Oke, kita lihat kekurangannya. Kalau kekurangannya adalah induktif itu bersifat eisegese, topikal. Dia motivator, memberi semangat. Karena memang tujuannya begitu. Malas belajar dalam artian dia tidak tajam begitu dalam artian apa ya? Karena ya comot sana comot sini begitu tidak fokus. Kalau fokus itu dia harus membutuhkan banyak sumber ya, itu. Jadi dalam artian malas belajar itu tidak dalamnya itu ya. Tolong jangan disalahartikan untuk malas belajar. Mungkin bisa jadi orang induktif harus rajin banyak belajar karena dia harus memberi banyak pertimbangan di sana sini. Itu bisa jadi kelebihan juga, tetapi di dalam hal ini saya memandangnya itu sebagai sebuah kekurangan karena saya melihatnya orang-orang yang bersifat induktif itu memiliki tidak gemar dalam membaca, gitu ya. Bagaimana dengan deduktif? Eksegesis sulit direlevankan dengan kebutuhan jemaat karena dimulainya itu di dalam teks. Bukan berarti tidak bisa, itulah keahlian dan seni dalam dunia berkhotbah. Baik, sebelum kita akan di sesi selanjutnya, saya akan memberi sedikit clue tentang batang tubuh sebuah khotbah. Sebuah khotbah itu selalu punya apa yang disebut dengan pembukaan, dan yang kedua isi, dan ketiga adalah penutup tentunya. Di dalam sebuah isi, maka ada yang disebut dengan orientasi. Kemudian ada yang disebut dengan konteks. Ada yang disebut dengan analisa kata. Ada yang disebut dengan dukungan atau statement.
dan bersifat Kristusentris. Tentu yang terakhir adalah penutup. Sebuah khotbah harus memiliki ini, pembukaan, isi, penutup. Di dalam isi ada orientasi, ada konteks, ada analisa kata, ada dukungan, ada Kristusentris. Pak, apakah harus ada semua? Tidak. Minimal di dalam sebuah isi perlu ada 2 hingga 3. Dan itu harus memuat semua isi yang akan kita sampaikan. Bagian ini, batang tubuh khotbah ini akan saya uraikan bersama dengan jenis-jenis struktur khotbah di bagian sesi yang akan datang. Kiranya apa yang saya jelaskan ini bisa membuka mengapa kita membutuhkan sebuah struktur di dalam sebuah khotbah. Saya Pendeta Audi Octavian Senas ingin mengucapkan, ayo kita terus menggeluti dan terus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah Tuhan berikan di dalam diri kita sebagai dalam diri seorang pengkhotbah. Tuhan Yesus memberkati kita.